Sunnah sering disamakan dengan hadis. Artinya semua perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu misalnya Khalid bin Walid, ia memakan daging biawak. Namun Rasulullah SAW membiarkan hal itu, maka dikesani bahwa Nabi tidak mengharamkannya. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam kajian usul fikih, as-sunnah merupakan metode untuk menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, fungsi as-sunnah adalah penjelas, penafsir, penguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang masih global dan masih multitafsir, dan ada pula yang masih mubham. Definisi as-sunnah. Secara etimologi, makna kata as-sunnah adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan yang tersuci maupun yang tercela. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya. Hadis riwayat. Baik, yang kemudian secara terminologi, pengertian sunnah bisa dilihat dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama itu adalah ilmu hadis, yaitu yang berarti as-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Yang kedua itu adalah ilmu ushul fikih, yaitu berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga itu adalah ilmu fikih. Artinya as-sunnah adalah salah satu hukum tahlifi, yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Selanjutnya ada peran as-sunnah terhadap Al-Quran. As-sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran yang tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks dalam Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan as-sunnah sebagai penjelas yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam as-sunnah berasal dari Al-Quran. Kemudian ada kapan terjadinya usaha perintisan penulisan hadis. Usaha perintisan penulisan hadis pada sekitar tahun 100 Hijriah, diteruskan oleh ulama hadis pada pertengahan abad 111 Hijriah. Lalu bagaimana peran penting hadis atau as-sunnah dalam mengembangkan hukum Islam pada masyarakat saat ini? Hadis sebagai salah satu sumber hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan segala aspek di kehidupan manusia. Namun secara garis besar, hadis berperan untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk hal yang sama. Di mana posisi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam? Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Mengapa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah? Karena keduanya adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus dan sesungguhnya. Barang siapa yang memegang teguh keduanya, maka ia akan selamat, beruntung, terbimbing, dan terlindungi. Siapa yang merintis usaha penulisan hadis? Abu Bakar bin Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah merupakan ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat yang berisi tuntunan berkaitan dengan pembinaan hukum agama. Ini juga disebut sebagai sabda Nabi yang menjadi sumber dari hadis. Sunnah qauliyah identik dengan hadis karena ucapan Rasulullah dicatat oleh para sahabat dan disebut hadis. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah berasal dari perbuatan Nabi, perbuatan yang dilihat dan diketahui hingga disampaikan para sahabat kepada orang lain. Tetapi perbuatan yang dimaksud itu berkaitan dengan penjelasan soal ibadah dan penyelenggaraan hukum Islam. Ketiga, sunnah takriyah.
takriyah merupakan respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabatnya yang ia ketahui, yang berupa perbuatan atau ucapan yang diketahui oleh Nabi atau sepengetahuan Nabi. Tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegah. Sikap diam dan tidak mencegah itu menunjukkan persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabatnya atau perbuatan sahabatnya itu baik-baik saja. Contoh-contoh sunnah. Nah, yang pertama contoh sunnah filia, yaitu tata cara sholat, puasa, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Contoh sunnah kauliyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Yang ketiga ada contoh sunnah hamiyah. Di contoh sunnah hamiyah, berpuasalah di tanggal 9 Muharram sebelum puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Sedangkan as-sunnah ditinjau dari perawi-perawinya dari Rasulullah SAW dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sunnah mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelumpulan perawi yang menurut kebiasaannya individu-individunya ini tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Yang kedua, sunnah masyurah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang atau 2 orang atau 3 orang sahabat tidak mencapai jumlah tawatur atau perawi hadis mutawatir. Yang ketiga, sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah bermutawatiran. Kesimpulan, as-sunnah adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. As-sunnah berdasarkan riwayatnya dibedakan menjadi 3, yaitu mutawatirah, musyurah, dan ahad. Fungsi as-sunnah yaitu menghukum hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, memberikan nafsiran ayat-ayat Al-Quran. Bukti-bukti kehujan as-sunnah dapat dilihat dari Al-Quran dan ijma para sahabat.